Tuh. Nah kalau Chris Evan nggak percaya, sini gue bacain ya. Ini ada Jen Van Hassel. Nah ini ya Jen Van Hassel, bisa dilihat. Siapa Jen Van Hassel itu? Jen Van Hassel adalah seorang direktur dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Jadi udah mah dia orang Belanda, direkturnya lagi. Direktur apa? Perusahaan Hindia Timur Belanda. Nah mungkin kalian asing gitu, kawan-kawan Kristen maupun Muslim asing. Apa ini perusahaan Hindia Timur dan Belanda? Yaitu kalau di bahasa Belandain, Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Jan Van Hassel ini orang VOC gitu. Yang dikenal karena apa ini? Tunggu. Dikenal karena membuat salah satu terjemahan pertama dari sebagian isi Biblos ke dalam bahasa Melayu. Sangat sedikit yang diketahui tentang Van Hassel kecuali karyanya dalam menerjemahkan Biblos, misinya ke Ayutthaya, dan pengangkatannya sebagai kepala misi VOC di Surat, India gitu. Jadi ini orang VOC, dia orang Belanda, dia penginjilan gitu. Buktinya apa buktinya? Buktinya ada di sini. Best noise, best. Mute. Buktinya di mana? Buktinya di sini. Nah, ini. Ini Yohanes 13. Tuh, siapa? Terjemahan Van Hassel 1646. Yohanes 13 tuh. Mau lihat dalamnya bisa. Ini sumbernya dari sini ya. Tuh, ini sumbernya Alkitab Sabda.org. Sabda ini yang punya. Dan ini terjemahan Van Hassel. Tuh, abad 17, 5 abad dari sekarang. Sekarang 21 ya. Iya 5 abad. 4 dong, 4 abad ya. 400 tahun yang lalu. Nih kita lihat ya terjemahannya Van Hassel sekalian nih. Gue buka. Kok ngecilin. Nah ini Eugalium chapter 9. Ya, ini halamannya Eugalium. Ya itulah gospel. Nah kita lihat di sini. Belandanya apa Melayu rendahnya sini gue bacain. Salah yang ini gue buka. Mana ya? Tunggu. Oh ini nih. Nah ini kita buka. No. Nah ini Belandanya. Nah kita langsung yang Yohanes 13:13 lah. Tuh. Satu unggul mau baca. Goyang-goyang. Nah nih. Jangan goyang ya. Ya. Of heat in matter, NB Vete, NB Gefreid well, want came ben head. Melayunya sebelah kanan. Sebelah kanan. Mau bernama aku guru dan Tuan ya bukan Tuhan, dan mu kata baik tuh baik maksudnya. Catna aku ya karena iya lu bener gitu loh bahasa gaulnya. Iya lu bener, engkau memanggilku guru dan Tuan ya bukan Tuhan, dan katamu adalah benar karena memang begitulah aku adanya. Tuh, jadi lihat penerjemah dari Belanda pun, ini sekalian ya 2 topik gue buka. Penerjemah Belanda pun mengimani Yesus sebagai Tuan gitu, bukan Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan juga Ustadz Zina Ali. Masya Allah. Waalaikumsalam. Jadi Tuhan ceritain dong dari Leidecker. Data favoritnya Kores. Ya, itu bisa dilihat di sini. Di sini nanti baru dia. Nah, di sini. Gak kelihatan ya? Tuh, nah di sini, di Leitsdecker. Yes? Ya? Lanjut dulu. Saya mau tanya dulu ya. Kata Tuhan yang dipakai di KBBI Indonesia ini itu sumbernya dari mana dan dari kapan orang Indonesia itu mengenal kata Tuhan ya. Coba saya mau tanya juga. Coba cari kalimat syahadatnya orang Muslim ketika
tahun 1000 ketika di bawah tahun 1600, ketika kata Tuhan belum ditemukan. Kira-kira bentuknya apa? Terjemahan Indonesianya gimana Melayunya? Tiada Tahun Tuhan selain 1500. tiada Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih utusan Allah. Kata Tuhan itu baru ada Tiada di atas ilah. tahun Tiada ilah. 1700-an. Ya udah tiada Kalau ilah. Melayu rendahnya tiada ilah Iya. selain Allah, tiada sesembahan iya. yang layak disembah kecuali Allah, bukan Tuhan. Tapi Iya, tiada kenapa ilah. sekarang kalian pakai Tuhan? Loh, itu kan kalau orang berikrar dipakainya bahasa Arab, mau dipakai bahasa Inggris I bear witness that there is no God but Allah juga boleh. Yang sahnya adalah bahasa Arabnya. Terjemahan boleh saja berganti, tapi yang originalnya yang kita pakai la ilaha illallah Muhammad Iya. Rasulullah. Kata Tuhan itu kan dia seperti yang bilang Kores tadi, itu kan diciptakan oleh penulis Belanda, penterjemah Belanda, dengan tujuan untuk menerjemahkan bahasa Belanda, menerjemahkan bahasa Indonesia gitu. Kenapa orang KBBI mengambil itu dijadikan arti yang Itu. berbeda dari Bukan. maksud daripada si Leesdecker gitu loh. Bukan, penggeseran makna oleh Ledecker itu ada silabus H disisipkan. Walaupun tulisannya Tuhan, tapi maknanya bagi Ledecker adalah tetap Tuan atau Master, bukan God dalam bahasa Inggrisnya. Contohnya, kata embus dikasih tambahan hembus. Ya, itu tetap maknanya adalah embus atau hembus sama. Tapi kalau Tuan, zaman sekarang pergeseran makna itu ada dua makna yang berbeda, satu Master dan satu God. Tuan adalah Master, Tuhan adalah God. Kesalahan yang tidak disengaja ini dipertahankan oleh LAI sehingga artiannya menyesatkan. Mana buktinya? Kita lihat dari original teksnya. Lanjut Kores, standby lagi dong. Tunggu. Iya, kata Tuhan juga dalam bahasa Arab itu kan artinya Rab, ya. Ya, sedangkan di dalam Quran kamu terjemahannya Rab itu juga bisa kepada Allah, bisa juga kepada manusia gitu. Jadi gimana itu? Bang, Iya. tenang. Nih, Kores buka aja Kores. Tunggu. Fir'aun itu disebut juga di dalam terjemahan Quranmu itu disebut dengan Rab. Yusuf juga itu dipanggil dengan Rab. Ya, sedangkan Allahmu juga dipanggil dengan Rab. Bagaimana itu artinya? Iya, makanya ketika misalnya dibilang tiada Tuhan selain Allah, itu bisa juga tiada Rob selain Allah gitu. Kami meniadakan Rob yang lain. Karena Rob yang benar itu ya Allah. Artinya Rob itu di dalam bahasa Inggris itu Lord kan? Ya, jadi Ya. Lord itu bisa manusia, bisa Tuhan. Enggak, beda gini. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Wah, Jadi nggak bisa manusia, bisa Tuhan, nggak Tuhan gitu. maupun Tuhan itu tidak ada. Oke. Tidak Nah, ada. tapi yang menarik Tidak ada begini, yang bermasalah menarik. di situ itu Iya. hanya Gini, saya masuk ya. mengartikan bahwa Tuhan Tunggu dikit-dikit, Bang Ali. itu adalah batasannya di bumi, sama-sama artinya penguasa. Oke. Kalau Nah, membahas sekarang ini, kita kalian lihat. nanti kena ini gitu loh. Jadi jangan Iya. tidak usah membahas ini karena ini topik udah sering gitu. Iya, nah sekarang kenapa? Aku 1 menit aja nanti Bang Ali masuk. Terus kenapa sekarang ya? Kalau kita lihat di Filipi 12 nomor 21 kita lihat di sini. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Kita lihat nih di Vanesel 12:21. Nah ini. Maka yang ini pergi pada Filipum, yang mana dari Betsaida ke Galilea, dan minta akan, katanya, "Tuan, kita hendak lihat Yesus." Tuan, kenapa yang dapat promosi cuma Yesus? Filipus dipanggil Tuan nggak jadi Tuhan di perjanjian baru TB terjemahan baru gitu.
Iya, nggak masalah, itu sama dengan di kalian itu ya. Ah, Di apa namanya? Di penjelasan dari Departemen Kementerian Agama juga, Rab itu kalau bahasa Inggrisnya Lord ya. Jadi sementara di dalam kalian di Al-Qur'an kalian itu diterjemahkan Rab itu juga bisa kepada Allah, bisa juga kepada orang yang bergelar Rab di Quran kalian itu ada dua. Satu Firaun, satu lagi Yusuf yang orang ganteng di mana sih itu pernah ayatnya, di mana sih coba? Ah, silakan Bang Ali masuk yang ini, Bang Ali. Gas gas. Coba dia minta remis dia. Oke, yang pertama, saya pernah begini, itu bahasa udah sering 14. dibahas. Sebentar. Kalau bisa Sebentar, we. itu tolong Eh, Bang eh, Erben, Kristen. kalau ada Eh, dari Sudah Bang sering Erben, dibahas. Erben tolong Ini masuk ya. dibahas lagi kebenarannya. Minta tolong kebenarannya. Erben. Lanjut Bang Ali. Minta Lanjut. tolong Erben. Oke, Saya sebentar. Host mau topik ngomong. begini saya Host- malas. Saya itu host lebih mau baik ngomong. berdebat lebih Host praktis mau gitu. ngomong. Kalau masalah Host mau kalimat-kalimat ngomong. gini nggak pakem saya gitu loh. Tapi saya pernah lihat orang Muslim skakmat begini gitu loh. Kalau bawa-bawa ini skakmat gitu loh. Katanya kalau Ya, memang dirimu menganggap bidangnya Erben gitu ya. Ya udah bawa Erben ke sini deh kalau Chris Evan nggak bisa. Bang Ali mau ngomong dulu tapi. sebentar, host mau ngomong sama dulu. Tuhan. Karena itu juga ada fikirnya. Itu ya host mau skakmat ngomong. juga gitu loh. Hei, bisa Jadi diem gak lu? udahlah, Gue cabain ganti mulut lu. topik aja, mending yang ringan-ringan dan Kalau lucu-lucu memang aja. katanya lu bisa bikin Muslim stuck kalau memang dengan topik ini, kenapa lu nggak mau lanjutin? Ini bukan bidang saya gitu loh. Ya udah nggak usah ngomong kayak begitu. Kalau memang bukan bidang lau gitu loh. Kalau memang bukan Iya, bidang lau berarti lu nggak paham. itu didiskusi Oke, itu, udah selesai. itu Diam, dari diam, diam, diam. skakmat. Udahlah, Diam. jangan Ah, sampai diam. 2 kali kamu di Diam. skakmat nanti. Diam. Ya, Enggak, ini justru Erben Erben. datang ke Justru sini. Erben yang kena. Justru Erben kena Malu skak nih. gitu karena ternyata Lanjut, Filipus Bang udah Ali. dapat promosi Lanjut, Bang Ali. sebagaimana Yesus Oke, gitu. Bang Ali silakan dilanjut. Pertama-tama Bang Ali, coba Alhamdulillah. jelaskan apa hukumnya apabila ada orang memelintir sejarah. Silakan. jadi gini, hukum memelintir sejarah adalah sebuah beban psikologi yang sampai terbawa sebelum tidur, sambil pegang kepala, dia akan menghayal, merenungkan apa benar nama Tuhan yang kusembah itu adalah nama yang pernah dia gunakan ketika dia hidup. Karena ternyata ketika kita buka dalam 1 Matius nomor 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Ternyata Yesus dalam bahasa Yunani-nya tidak pernah bernama Yesus, namanya Isos. Isos ketika diadopsi ke dalam bahasa Eropa ditambah ada yang Bes, nulis ini. di mute dulu Bes, dia Bes, ganggu itu Bes. Ibes di mana sih? Bukan Oke. gue ya noise, Jadi ketika bukan gue. kata udah aman. Ketika kata Isos itu dibawa ke Eropa, ajaran tersebut oleh orang-orang Inggris ditambah konsonan J, maka menjadi Jesus. Lalu ketika ajaran tersebut berkembang ke Belanda, orang Belanda membaca konsonan J dengan Y, jadilah Yesus. Maka ketika penjajah Belanda mengajarkan nenek moyangmu dulu tentang ajaran tersebut, mereka perkenalkan nama Tuhan Yesus. Yang kau sembah itu Tuhan Belanda. Tidak pernah kau menyembah atau memanggil sosok yang lahir dari Bunda Maryam. Bunda Miriam. Nggak pernah kau sembah sosok yang itu. Karena namanya ketika dia hidup, dia dipanggil dengan nama Iso. Para literatur apapun yang kau baca, dia tidak pernah dipanggil dengan kata Isos, apalagi Yesus atau Jesus. Namanya adalah Iso. Itu satu rumpun dalam bahasa Arab. Aramek dan Arab adalah satu rumpun semitik. Makanya ketika Al-Quran mengabadikan kisah tersebut, maka dalam tradisi bahasa Arab tidak terbiasa nama orang tersebut nama diakhiri dengan vokal O. Dari Iso menjadi Isa. Tetapi nama ibunya tetap diabadikan dengan nama yang sama, Maryam, berdasarkan bahasa Arameknya. Maka Al-Quran menarasikan dengan total 100% kebenaran sosok yang hidup dengan nama tersebut dan tertulis dalam sejarah kalian yang sebenarnya. Tetapi kau sedang memanggil sosok yang lain. Kau Chris Evan, kalau kau sedang main ke pasar tiba-tiba dipanggil dari belakang dengan nama Tono, kau nggak akan menoleh itu karena bukan namamu. Yang kau panggil itu tidak pernah tahu sedang kau panggil hari ini dan tidak pernah merasa sedang. Itu kenyataan pahit yang harus kau terima dari sejarah. Pegang kepalamu nanti sebelum tidur ya. Lanjut Kores. Masya Allah. Ah, Jelaskan rap dulu Bang Ali. Rap.
kata benda yang ketika dia berdiri dalam bentuk nakirah itu dia bisa disematkan kepada siapa saja karena artinya adalah pemelihara, artinya adalah penguasa. Maka tidak heran ketika digunakan kepada orang-orang yang memiliki otoritas seperti tuannya Yusuf diabadikan dalam Al-Quran dengan kata Rabb, atau ketika Fir'aun mengatakan dirinya sebagai penguasa tunggal di dunia, ana rabbukumul a'la, dia menggunakan kata Rabb. Tetapi ketika Rabb sudah diidhafahkan, sudah ditambah kata misalnya alam semesta atau dunia akhir, maka jelas fungsinya merujuk kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Maka ketika Al-Quran menggunakan kata dalam Al-Fatihah misalnya Rabbul Alamin, itu tidak bisa kita artikan lain, tetap dia merujuk kepada sosok yang disebut sebagai pencipta. Tapi kata ilah itu tidak pernah disematkan kepada selain Tuhan, kata ilah. Karena ilah artinya ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Maka makna dari la ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Kata ilah itu adalah sebuah kata yang tidak pernah disematkan kepada manusia, kepada selain Tuhan. Maka tidak benar apa yang kalian gunakan, apa yang kalian serap dari bahasa Arab dan kalian tempatkan tidak pada tempatnya. Jadi belajarlah kalau mencuri bahasa orang, setidaknya tempatkan pada posisinya. Apalagi kata Allah yang kalian nistakan itu penggunaannya. Dasar penista. Santai aja, belum itu ya. Jadi kalau Anda Rob ini itu korban sejarah. kalau Rob itu di dalam bahasa Inggris itu kan Lord ya Lord. Nah kalau di bahasa Inggris di Indonesia kan Lord itu Tuan atau Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita buka syahadat kalian, kalau pakai tiada Tuhan selain Allah, itu sama dengan bisa juga tiada Tuhan selain Allah. Ya Tuhan Gak kan ada, masa tiada Tuhan tidak selain Allah gitu. Kalau tidak pernah belajar linguistik, jangan bicara linguistik. Ya, Saya telanjangi Anda. masa tidak ada Tuhan selain Allah? Banyak Tuhan gitu. Berarti Tuhan kamu disertakan dengan Allah. Ya iya, Misalkan coba dengan Chris Allah, Evan, gitu aku loh. masuk lagi ya. Chris Evan, syahadat Islam itu Gitu la loh. ilaha illallah atau la rob Lah, la rob makanya la rob kan la ilallah itu. Rob atau ilah yang digunakan? Kan la ilah. terserah kalian mau ngapain, tapi saya melihat syahadat kalian kalau ada orang mau masuk Muslim, ya mau disahadatkan mualaf kan mengucapkan itu ya, tiada Tuhan Ngucapin selain yang Allah, gitu tiada kan. ilah gitu loh, bukan tiada rob. ilah. Tiada Tuhan, Kamu kan nggak ngerti. tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Lah Iya, kita kan Tuhan orang, itu ilah. kita syahadatnya pakai bahasa Arab bukan Indonesia. Iya, kalau kamu bahasa Indonesia kan masa tiada, kan selalu tiada Tuhan gitu loh. Makanya Iya gitu. Nah, berarti jangan- rob apa? Berarti rob apa rob? Rob itu apa? Rob itu penguasa. Ya terserah kalian, itu kan punya kalian. Nah, kalau udah terserah kami, kenapa Filipus Iya. tidak dapat promosi, sedangkan Yesus lihat dapat aja, promosi? Kalau di TV setelah ajan, setiap ajan, coba lihat itulah. Adan bukan kitab suci, Chris Evan. Adan bukan Ya, kitab suci. makanya Ini kitab suci lu. Van Hessel larang menerjemahkan Tuhan. Kamu Tapi larang ketika aja. Filipus, Kita dia kan nggak cuma- dapat promosi. Kenapa? Jangan lari kemana-mana dong Loh, kamu kan itu. yang kita bahas ini dari tadi. Ini nih, Yohanes 2:1-2. Jadi Maka kan- yang ini pergi pada Filipum yang mana dari Betsaida ke Galilea dan minta akan katanya, Tuan, kita hendak lihat Yesus. Kita lihat Iya. dapat promosi nggak dia? Iya, semuanya pakai Tuhan di sana. Nggak kan apa masalahnya? Lalu Iya. berkata kepadanya, Dan Tuhan, sahadat kami ingin Kak. bertemu dengan Yesus. Ini Nah, Filipus tetap Tuhan. Kenapa nggak dapat promosi? Kenapa? Nggak apa-apa, karena Filipus itu nggak penguasa atas gitu. Nah, loh. terus kenapa Yesus dapat promosi di sini? Iya, karena dia juga penguasa atas. Gimana sih kamu? Ya tahu kenapa? Kenapa baru berapa? Kenapa baru tahun di 1974 dapat promosinya? Kenapa? Loh, kenapa kok promosi?
Lah, iya ini lihat. Nah, Ini nih. kamu Ah. jangan melempar begitu. Kalau bahas Tuhan sama Tuhan, kamu nanti kegampol gitu loh. Ya nggak apa-apa, gampol aja. Yang gua ingin tanyakan. Sudahlah, kata itu nggak usah. Ayolah. Kata Tuhan, ya kamu itu kegampol nanti. Ya, Ya jadi udah, gampol gua dengan data Ya, lah. Kenapa? jadi Kenapa ada. gitu? Ayo Jadi, dong, ayo dong. Syahadatmu itu perbaiki dulu, ya. Tiada. Ya udah gitu. Tiada Enggak, kita ilah nggak bisa selain perbaiki yang seperti Allah. ini terjadi gitu Bukan loh. tiada Tuhan selain Allah. Nanti kamu kalau gitu Loh, tiada. la ilaha illallah itu kan Arab. Ini coba lihat, ini Vanessa mau bernama aku guru dan tuan. Ini Vanessa loh, VOC loh, Vanessa tuan. Kenapa dia lainnya malah jadi tuan? Dari dulu kamu itu gak berubah. Tuh, lihat tuh. Ini tuan loh Vanessa. Ilmumu Mau itu dapat nggak- promosi. ilmumu itu nggak bertambah-tambah dari dulu, Gores. Ya Chris Evan dijawab aja gitu. Kok bisa-bisanya Yesus baru jadi Tuhan tahun 1974? Kenapa? Saya tertarik tadi penyebaran orang Kristen itu gimana itu? Oh ya udah ya udah ya udah. Kalau kata Tuhan nanti kamu diskusi lah mengenai Ntar dulu gue jelasin di ya, bawah. karena kemarin Kores kita ada nanya. skakmat loh. Terus tadi yang nanya Kores. Ya udah, gue tuh jelasin. Chris Evan, gue tuh nunggu banget di skakmat gue itu. Ya, Belum ada sampai sekarang. Kata Isa menjadi Yesus itu udah ada VT-nya si apa itu Bambang Nursena. Tolong di iniin aja lah ya. Dia kan profesor ya. Coba kalau mau protes aja ke dia. Bagaimana? Bukan protes, kita Ya, nanya gitu loh. Kenapa kalian lebih bagaimana senang mengikuti pergeseran kata, pengejaan ya, Yunani Yesua- daripada pengejaan Yesua- Ibrani? Kenapa? Yesua Hamasia menjadi Yesus. Nah, itu nanti dia. Nah itu Yesua Hamasia itu di mana tertulisnya Yesua Hamasia di mana? Saya bukan ahli linguistik ya. Oh ya udahlah. Nanti kalau ada Jadi kita orang mau bahas apa di sini dong? Bahas apa? itu tadi coba penyebaran. Oh ya udah, yang penyebaran. Saya tertarik gitu ya. Saya bukan mau protes, cuma nonton gitu. Kenapa? Oke. Kenapa penyebaran tadi itu mendapat halangan gitu ya dari orang Kristen? Setahu saya ya, saya belum pernah dengar sejarah mulai dari SD gitu ada pergolakan bangsa Indonesia menentang Belanda gara-gara Belanda memaksa masuk Kristen gitu ya. Jadi saya nggak pernah mendengar itu. Coba nanti narasinya siapa tahu nanti saya menemukan di sini setelah Kores bernarasi ada daerah-daerah di Nusantara ini yang dipaksa masuk Kristen dan dibunuh-bunuh. Yang saya tahu dipaksa masuk Islam ada, ya itu Tuanku Iman Bonjol ya. Itu ada Dia masuk jurang, dia beneran masuk jurang dibunuh dia. jutaan orang, ratusan ribu. Itu orang Tuanku Rao. Yang saya tahu ya, maaf nih kalau ada yang dengar ya. Iya itu coba ya kita cek Mana dua-duanya ya. data- Penjajahan data- memaksa masuk Islam dan Kristen ya. Coba kita lihat. Ya kamu baca aja sejarah Tuanku Iman Bonjol yang di Tanah Batak ya. Tuanku Imam Bonjol juga ya. Coba dong bawa datanya dong gitu. Kalau ngomong-ngomong dong juga gue bisa. Yesus itu waktu turun kakinya kuda loh. Kan bisa kayak gitu. Masyarakat Sumatera Utara sih itu ceritanya sudah ada dibukukan gitu ya. Jadi kalau kamu mau beli di Gramedia Tuanku. atau di mana gitu ya. Oh, Jadi maksa yang saya tahu jadi bukan Belanda yang menghabisi orang-orang pribumi gitu ya Evan, dalam bohong aja lu, menyebarkan Evan. syiar. Nggak ada Tetapi bukunya. justru Nggak yang ada, dianggap bohong. pahlawan gitu loh. Ya orang kita sendiri, saya nggak tahu sih setahu saya pahlawan padri itu kan Ya ada hubungannya dengan lu nggak Arab, ya. banyak tahu tapi banyak ngomong. Gimana ceritanya? Pernah denger nggak tong kosong nyari bunyinya? Lu ngomong dari tadi, pada akhirnya lu ngomong lu nggak tahu, Iya, lu nggak tahu, lu nggak tahu. Googling aja. Apa Ini gua lagi bedanya lu apa googling. kayak gini? Lu apa bedanya kalau kayak gini? Guk 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 kayak gitu. Apa bedanya coba? Banyak ngomong bunyi tapi nggak ada isinya gitu loh. Dari tadi ngomong bla 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 bla. Gue sih nggak banyak tahu, gue sih nggak banyak tahu. Terus ngapain banyak ngomong? Hah. Kekristenan dan kolonialisme kita buka ini ya. Silakan Kores. Tunggu. Aduh, loading tunggu ya, masih loading nih. Si loading.
Ah, Christianity and colonialism are often closely associated with each other due to the service of Christianity in its various sects, Protestantism, Catholicism, and Orthodoxy as the state religion. Ini saya googling ya sebentar. Ini dari googling, ini dari NU online. Ini punya masyarakat apa websitenya orang NU ya, dari online ya, semacam itu ya. Ke NU online, kekerasan agama di tanah Batak ya, judul Iya. bukunya Tuan Kurau, penulisnya Mangaraja Onggang Parlindungan, penerbit LKIS Yogyakarta, cetakan Tuan pertama Imam Bonjol mana? Nggak ada tulisannya Bonjol tadi apa tuh? ya. Jadi di sini kalau kita baca buku ini panjang, di sini Mana katanya ada Tuan Imam Bonjol? Mana nggak ada yang lu baca dari tadi? Mana? ini Tuan Imam Bonjol. Ini besarkan sabar, layar ini dia. ini saya Dia suaranya siapa dia nih? ini Saya sedang suara. memfitnah pahlawan nasional sebagai pembunuh Gedein bes, Kristen. itu bohong, itu kebohongan. Ya Gedein. baca aja, saya nggak mau berani ya, Open karena ini cam kan kau. ini, tapi dibaca aja. Iya, kalau bukunya. baca lo nggak salah. Tadi Di saya sini rekam nanti perkataanmu ada, bahwa ya, kau ada menuduh hubungannya dengan Parang Padri. pahlawan nasional Imam Bonjol telah membunuh orang-orang Batak untuk masuk Kristen, untuk masuk Islam. Sekarang kau open cam, berikan datanya. Penipu kau. Awas kau. Ngomong Ini bisa kena sembarangan. Kamu marah, kamu bilang tadi orang Iya, Belanda yang bawa, buktikan, giliran kita kasih. buktikan. Menipu Ya, kalau kau, saya Baca bisa aja saya di penipu. googling, di Google Saya banyak. bisa saya buktikan, jahanam, dengar kau ya. Saya bisa buktikan bahwa ajaran kau itu memang dibawa Belanda. Sekarang kau membawa sebuah premis dan tuduhan bahwa seorang sosok yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh negara, makamnya itu sebagai dimakamkan sebagai di makam pahlawan. Kau tuduh sebagai sosok sadis yang telah membunuh orang-orang Batak Kristen atau memaksa mereka untuk pindah agama Islam. Berikan datanya. Ini dari IAIN Kediri. Oh, ini udah dibantah sama Profesor Dr. Hamka. Ini ada itunya. Jadi yang nulis apa namanya? Yang nulis Tuan Kurau itu adalah Insinyur Mangaraja Onggang Parlindungan. Nah, lalu kemudian diberikan antitesisnya oleh Profesor Dr. Hamka dengan judul buku Antara Fakta dan Hayal Tuan Kurau. Oh, sakti juga ya. Keren. Kau. Ya ini nih. Nih, Antara Fakta dan Hayal Tuan Kurau, bantahan terhadap tulisan-tulisan Insinyur Mangaraja Onggang Parlindungan dalam bukunya Tuan Kurau. Udah dibantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda sudah bergabung, sudah mendapatkan jaringan. Apakah sudah sampai atau belum sampai? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenapa saya turun ya? 3 kali Gurunda. Sinyal Gurunda, bahkan suaranya pun tidak seperti Gurunda ini loh. Saya. Oh iya. Udah sampai Gurunda? Des, besarkan data saya tolong. Siapa langsung hilang. Pura-pura nggak denger. Cek. Alhamdulillah. Gedein bang Ali. Alhamdulillah. Buazingan itu. Cek. Menuduh Siap, mantap, Tuanku Gurunda. Imam Bonjol. Lanjut. Iya. Baru sampai di Membantai gunung. orang Assalamualaikum memaksa keislaman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, lanjut. Kores. Lanjut. Saya Ya, akan moderator terus ya. sebut. Lanjut. Siap Gurunda. Kores Oke. moderator ya. Yo. Oke. Ya, setidak-tidaknya Siapa yang rasis? saya menyampaikan ini ya supaya Dengar Kores dulu, kamu belajar dengar, juga. Kalau bro. Bro, dengar. Apa namanya? Kau dengar. Kalau kamu Aduh, mau ini gimana sih ngutip cara yang diskusinya? benar-benar ya terserah kamu. Tapi di situ itu di online itu banyak cerita-cerita itu mengenai benar tidaknya atau dibantah tidaknya. itu terserah Sekarang lagi. saya akan Ya. memberikan data kepada Anda yang rasis itu adalah penginjil Eropa. Ini saya kutip dari aksarabatak.com.
dari situsnya orang Batak. Ini saya bacakan ya. Dalam buku hariannya tahun 1853, Karl Hugo Hahn, misionaris pertama RMG di Namibia, menyimpulkan watak suku nama sebagai berikut. Watak mereka, suku Batak maksudnya, watak orang Batak itu sombong, tidak setia, licik, curiga, curang, tidak memaafkan, keras kepala, tidak teguh pendirian, tamak, birahi, suka membunuh, dan pemabuk. Ini tercatat bagaimana orang-orang misionaris bersikap rasis dan menuduh orang Batak sebagai asusila, amoral. Selain itu, mereka teramat membenci bangsa kulit putih. Prasangka yang serba negatif juga dikemukakan oleh Jung Hun. Menurutnya, orang Batak memiliki sifat pemabuk, takhayul, curiga, kejam, tidak sabar, tidak patuh, keras kepala, dan malas. Tetapi Jung Hun juga melihat adanya sifat positif dan seterusnya. Oke, kita baca lagi nih. Menurut para penginjil, sikap negatif yang dimiliki oleh orang Batak adalah keangkuhan, hoogmoed, kemalasan, volheid, ini bahasa Belanda, dan rendahnya moral, apalah bacaannya. Keangkuhan malahan pernah disebut sebagai kanker di tubuh Batak. BMG, terbitan 1899, halaman 188. Namun lebih parah, menurut penilaian penginjil adalah rendahnya yang membawa ajaranmu ke tanah Indonesia. Mereka mencap suku Batak sebagai asusila, tidak bermoral, bahkan birahi katanya. Ini nih yang harus kau kritisi sebagai orang bangsa-bangsa rasis yang datang ke Nusantara untuk membawa ajaran impor. Iya, lo Belanda itu udah Belanda. Iya, kau itu iya. Belum selesai, kamu Jadi itulah nggak sabar faktanya gitu. adalah Udah, kamu Belanda, ngomong dulu deh. Belanda, dengar ya. Belanda 4 menit mencap deh nenek kamu. moyangmu dulu sebelum diajarkan Kristen sebagai bangsa amoral dan bangsa asusila kau. Nenek moyangmu itu dicap sebagai orang-orang yang birahi itu. Udah. Jadi kok bangga mewarisi ajaran penjajah kau? Oke, nanti saya putarkan YouTube Ustadz kamu bagaimana Islam disebarkan ya. Ini Ustadz kamu ya. Nggak dengar dulu kamu tadi saya diam loh. Ini siapa ini si Kores ini ya? Apa tuh? Mungkin ya. Kamu siapa ini? Nggak mau diam kayaknya. Kayak kita pernah kayaknya pernah ketemu di Komal ya, ribut-ribut gitu ya. Sampai ke Komal orang lain. Ribut-ribut. Ya, kamu nggak pernah sabar kalau orang ngomong. Udah saya kasih lagi 3 menit lagi deh kamu Malu. ngomong. Iya, memang harus malu gitu. Tadi kau fitnah seorang pahlawan nasional telah berlaku sadis bahkan memaksa orang Batak Kristen untuk masuk Islam, tapi datamu ternyata cuma website atau blogspot atau tulisan-tulisan yang bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu saya buka bagaimana penilaian menganggap nenek moyangmu birahi, bangsa amoral, bangsa asusila. Itu yang kau kritisi dulu. Bagaimana rasisnya para misionaris menganggap nenek moyangmu itu. Udah 3 kali kamu ceritain itu. Boleh nggak kesempatan saya ngomong? Iya, sakit ya. Enggak, udah 3 kali kamu kayak orang ini gitu loh, orang mabok. Dari 3 kali ngomong gitu loh. Iya, kamu udah kayaknya tertekan gitu loh ya. Untuk keadilan, silahkan Bang Kris selama berapa menit kira-kira? Iya, suruh diamlah dia tuh ya. Iya. Ini apa? Ini tunggu, aku udah nemu. Dia bawa NU online, jadi salah dia bawa ini. Ini tuh NU online itu sebuah apa ya? Makanya nggak mau on cam dia tadi. Ya ini di NU online lah. Disinilah letak salah satu daya tarik buku ini. Ia muncul secara original karena fokus kajiannya lebih ditekankan pada praktik penciptaan sejarah Batak itu sendiri ketimbang menjajarkan peristiwa-peristiwa kesejarahan naratif seperti yang dilakukan kebanyakan sejarawan selama ini. Menariknya lagi, dokumen yang digunakan sumber penulis dalam menulis buku ini semula adalah warisan dari sang ayah sendiri, Sultan Martua Raja Siregar, cucu Tuanku Wali Sakti dan Tuanku
Ini dia bapaknya cerita ke dia, apa dia dijadiin buku sih ya lah. Gua kira prasasti, jadi inskripsi, makam-makam, gua kira yang kayak gitu-gitu datanya. Dia yang mengalami gimana sih? Gimana Gua sih? kira Kan kalau- literasi Belanda gitu yang dibawa. enggak lah, orang dia mengalami saudaranya di ini gimana? Bapaknya cerita, dia masukin ke bukunya. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Sip, Ya ampun. boleh. Terus gimana kau metode untuk membuat suatu karya yang benar sejarah itu kan harus mendengar saksi. Coba perang Padri itu kapan sih perang Padri? Coba kita lihat. Perang Padri. Udah, kamu beli aja Perang bukunya. Padri. Jangan ketawa-ketawa gitu. Tadi lu bawa NU online tadi. Tadi bawa NU online. NU online-nya gua baca. Perang Padri tahun 1800 ini bapaknya hidup kapan ini? Belum meninggal bapaknya atau gimana? Kores. Boleh gantian dulu ya. Iya. Apa yang mau disampaikan? Ini ciri-ciri biar orang disampaikan kalau dulu. udah ketawa Iya, gitu Nggak itu apa-apa, tertekan. biarin Feby. Iya. Kan dia memfitnah, Silakan dia gantian boleh. Nggak Ya, apa-apa, aku- memfitnah pertanggungjawabkan dulu fitnahannya, nggak apa-apa, bener, Kapan telanjangin ini, itu Cak? kebohongannya. Banyak keren deh. Disampaikan dulu. Jadi gini Nanti ya. diketawain bareng-bareng di belakang. Silakan, Bang. Ya, gini ya. Harus kayak Mbak itu dong gitu ya. Jadi kita secara logika nih berpikir ya. Bagaimana suatu penjajah datang dengan menyakiti masyarakat yang ada di situ, tapi mau menerima agamanya. Logika kalian dulu ya. Bagaimana itu? Kok bisa ya, Apa? Ya, bagaimana gini loh. Kamu itu mencambukin orang, ya memaksa orangnya gitu ya. Tapi di satu sisi tanpa pemaksaan ya dia itu rela mengikuti ajaran kamu. Itu kan di luar, coba di thinking dulu ya, maksudnya dipikirkan gitu, kenapa itu bisa terjadi gitu. Oh, ini ada. Nah, Ya, ini udah gua bisa. pikirin. Udah gua ya, pikirin. jadi, Jawabannya ya, ada di sini kamu jawabannya. Kamu diam dulu lah, Kores, nggak sabar. belum. kamu Oke, itu. oke. Kelihatan kamu tertekan sekali di sini loh. Gua kira mau langsung dijawab. Gua kira mau langsung dijawab. Kurang ilmu itu aja kamu takut. Gimana lagi menghadapi apologi? Bukan takut, gua terhibur. Iya, kamu aduh nggak berubah dari dulu kocak kamu ya. Dari zaman Covid kamu udah begini terus. Ya, jadi begitu. Nah, itu harus kita pikirkan gimana orang Indonesia yang terjajah, tersakiti, terjolimi mau menerima Kristen gitu loh. Ya, itu harus dipikirkan ada apa gitu. Ya, dan dari zaman sekolah SD pun kita tidak pernah mendengarkan orang Belanda itu menyiksa orang Indonesia di satu daerah karena tidak mau jadi Kristen. Nggak ada ceritanya itu. Ya, tetapi ada orang Indonesia dijajah seperti itu tadi, misalnya itu karena paksa gitu ya. Ya, Anyer Panarukan dan lain-lain gitu, pembuatan pelabuhan gitu. Tapi kalau untuk jadi Kristen itu nggak pernah dipaksa. Malah kalau kalian itu misionaris Belanda itu siapa namanya ya? Yang mati di Sumatera itu dipenggal lehernya. Ya 2, kemudian ada 3, ketiga kali baru berhasil, itu namanya Sino Mensen dari Jerman. Baru berhasil gitu loh. Nah, itu kan kalau memang orang Belanda memang berniat itu kan bisa dihabisin orang Batak itu. Masa anggotanya dipenggal kepalanya gitu. Dari situ kan kita bisa tahu nggak ada hubungan misionaris dengan penjajah Belanda gitu. Orang Belanda itu dulu di Sumatera sana bikin perkebunan karet dan di daerah orang Tapanuli sana juga menjajah gitu. Tapi ketika lehernya anggotanya dipenggal, kenapa nggak diserbu itu loh? Senjata punya mereka gitu loh. Di sana nggak ada orang kekuatan apa-apa, hanya Raja Sisingamangaraja aja. Itu juga punya bedil doang. Ya. Nah, jadi kalian harus logika gitu. Jadi kalau dibilang Kristen yang disebarkan oleh misionaris dengan goal and glory itu terlalu kecil impactnya gitu ya. Dengan 300 tahun, 350 tahun duduk di Indonesia ini yang serba fasilitasnya ini, itu kalau mau ini bisa dikristenkan semuanya. Apa emang siapa kekuatan Indonesia itu di mana? Ada yang melawan? Kan nggak ada kan? Kita nggak ada, terpecah-pecah dibikin Belanda. Kalau memang dia berniat, kita bisa dipakai di bahasa Belanda diwajibkan, ya agamanya diwajibkan, ya enggak, itu aja gampang memikirnya, think logic dong gitu lah. Silakan. Oke, saya boleh sedikit gak? Silakan Kores.
Ya, aku dulu dikit ya. Jadi mengenai kok bisa gitu, kok bisa gitu, apa namanya, orang-orang itu tuh udah mau dijajah tapi memberikan segalanya lalu tetap menerima Yesusnya gitu, padahal lagi dijajah. Ya, yang menerima Yesus nggak disuruh kerja paksa lah, kan gitu. Pertanyaannya apa ya? Ngarang. Kamu itu lucu dari dulu lucu kamu Korea. Waktunya gua loh. Waktunya gua ini. Waktunya gua loh, sabar. Kan gitu kan? Ya coba. Orang-orang yang percaya Yesus, contoh kita ambil contoh Saifuddin Ibrahim gitu. Ketika dia masuk Kristen, apa yang dia dapat? Mobil, rumah, istri gitu kan. Apa bedanya dengan orang-orang terdahulu gitu di zaman penjajahan? Apa itu? Apa susahnya yang kayak gitu kan? Oh, kamu percaya Yesus, ya udah kamu nggak usah kerja, kamu di rumah aja gitu. Kamu bersih-bersih aja, nggak usah kamu kerja paksa. Simpel. Ngapain dipertanyakan yang kayak gitu. Nah, terus ini ya. Terus ada juga orang-orang yang udah percaya Yesus tapi tetap dipekerjakan gitu. Kenapa mereka menerima? Karena mereka sudah didoktrin oleh Efesus 6 nomor 5 gitu. Di sini dibacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi penjajah tuh dianggap Kristus yang datang ke Indonesia gitu kan, dia harus taat. Mau gimana kalau udah kayak gini? Coba, kalau udah didoktrin penjajah yang datang itu Kristus, mau gimana coba? Orang-orang Indonesia yang udah tanggung masuk Kristen, ya taat jadinya. Karena doktrinnya udah disiapin di dalam perjanjian baru, Efesus 6 nomor 5 gitu kan. Waduh penjajah, waduh ini wakil Kristus nih, kita nggak boleh ini kan gitu jadinya. Itulah yang aku bisa jawab. Silakan Akimoto. Ya, Silakan Moto. sedikit ya. Itu dong, besarin sedikit. Bes, tolong besarin lagi. Ya, nggak bisa sedikit Mas, harus semuanya. Lanjut. Oke, thank you. Nanti bisa dicek di ulikozok.com. Nih, Ulikozok itu penulis dari Jerman. Nama asli Ulrich Kozok. Sejarah penginjilan di Tanah Batak. Peran misi Protestan Jerman dalam sejarah Tanah Batak dan dalam pengembangannya. Nanti kita akan cepat. Ini nanti bukunya Ulrich Kozok. Penelitian Dr. Ulrich Kozok tentang peran para penginjil Jerman dari RMG langsung, terutama Ludwig Inger Nommensen. Nah, dibahas tadi Nommensen kan dalam rangka perang Toba pertama 1878 dibukukan pada tahun 2010. Nah, publikasi utusan damai di kemulut perang, peran Zending dalam perang Toba menyorot peran penginjil Jerman dari RMG jika bakal VM, terutama Ludwig Inger Nommensen dalam perang Batak Toba pertama pada tahun 1877. Para misionaris RMG memanggil tentara pemerintahan kolonial Belanda karena mereka merasa terancam oleh pasukan Singamangaraja ke-12 dan karena takut keberhasilan Zending akan lenyap apabila para misionaris diusir dari Silindung dan Bahal Batu. Panggilan misionaris disambut oleh pihak pemerintah kolonial dan pada tanggal 6 Februari 1878 pasukan Belanda tiba di Pearaja, kediaman penginjil Ludwig Inger Nommensen. Setelah beberapa saat tinggal di gereja pertama di Tanah Batak dan sambil menunggu pasukan tambahan dari Sibolga, para tentara bersama dengan penginjil Nommensen sebagai penerjemah dan penunjuk jalan berangkat ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Singamaraja merasa terprovokasi mengumumkan perang atau pulas pada tanggal 16 Februari 1878. Pemerintah Belanda dan para penginjil memutuskan agar lebih baik untuk tidak hanya menyerang markas Singamangaraja di Bangkara, tetapi untuk sekalian mendamaikan seluruh Toba. Penginjil Nommensen dan pendeta Simoneit mendampingi pasukan Belanda pada perjalanan ekspedisi militernya dari bulan Februari hingga Mei 1878 sambil mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ekspedisi militer tersebut. Puluhan kampung atau huta Batak dibakar dan para raja huta dipaksa menandatangani sumpah setia pada pemerintah Belanda dan membayar rampasan perang. Jumlah korban jiwa di pihak Singamaraja tidak diketahui dengan pasti, namun
bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan orang. Penginjil Nommensen yang mendampingi tentara penjajah dalam ekspedisi militer mencatat secara akurat kisah berlangsungnya Perang Toba pertama. Catatan Nommensen ini untuk pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Selain keterlibatan para penginjil RMG dalam Perang Toba, buku ini juga menyoroti, ini tentang bukunya. Latar belakang ideologi RMG pada saat itu ditandai oleh paham rasisme dan kecenderungan RMG dan para penginjil untuk tidak hanya berpihak pada pemerintah kolonial, melainkan untuk secara aktif mendukung penjajahan. Hal itu terutama kelihatan pada medan Zending RMG yang utama di Namibia dan menjelaskan mengapa para misionaris di tanah Batak secara sukarela bersedia menjadi kaki tangan kolonial Belanda. Habis selesai. Thank you. Buar. Hayo lo. Dibilangin. Saya minta 1 menit dong ya, dikit aja. Lanjut. Silakan. Dia kan Start. Oten ini bertanya 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, buktinya kok sedikit atau minoritas jumlah Oten dalam penjajahan 3 abad itu? Jawabannya singkat, padat dan jelas. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang telah menyebar dan telah dianut oleh penduduk Nusantara. Hanya ada beberapa suku animisme yang masih tersisa dengan ajaran-ajaran pagannya, dan itulah yang disasar oleh para misionaris. Oleh karena itu mereka jumlahnya sedikit. Oleh karena itu juga akidah kaum muslimin yang tegas dan jelas melihat Belanda ini sebagai kafir, penjajah, tertuang dalam literatur sejarah. Aceh misalnya tidak pernah ragu-ragu untuk menggelar Belanda itu dengan istilah kafir Belanda. Kafir Belanda nggak ada disebut-sebut sebagai company atau dengan istilah-istilah yang samar-samar, tetapi setiap Belanda mulai dari anak kecil sampai orang tua di Aceh memanggilnya dengan istilah KP Belanda, kafir Belanda. Bahkan perlawanan melawan Belanda difatwakan sebagai jihad fisabilillah di Aceh itu. Dan ada sebuah literasi yang diabadikan sebagai salah satu karya sastra nasional terbaik dan abadi, disebut dengan Hikayat Perang Sabi. Ditulis oleh seorang ulama besar Aceh, namanya Abu Syik Pantekulu. Pulang haji dari Mekkah 3 bulan dalam perjalanan laut, dia menulis hikayat tersebut untuk membakar semangat pasukan Aceh, masyarakat Aceh, untuk tegas akidahnya bahwa Belanda yang datang ke Nusantara adalah kafir penjajah. Makanya jelas Belanda nggak laku di Nusantara, kecuali suku-suku primitif animisme yang terjamah dalam misionaris. Gitu bro. Jadi jangan heran kenapa dikit jumlah kalian di sini. Karena ini adalah Nusantara Muslim. Iya, memang begitu. Karena sedikit kenapa? Memang tadi dari narasi tadi kan sudah diketahui bahwa penyebaran orang Kristen itu memang beda media gitu. Dari Zending datangnya dari luar negeri. Jadi orang Belanda ini sebenarnya nggak ngerti agama gitu ya. Jadi penjajah-penjajah ini kalau kita pikir ini orang-orang yang kalau di dalam Muslim mungkin jarang baca kitab suci. Jadi nggak orang-orang VOC itu kayaknya orang-orang yang nggak care dengan agamanya. Memang dia Kristen tapi nggak bermisi untuk menyebarkan. Justru penyebaran ini dibawa oleh orang-orang lain seperti orang Jerman gitu ya. Kalaupun tadi seperti di narasinya minta tolong karena memang di sebelumnya itu memang udah berapa orang terpenggal kepalanya. Mungkin mereka tidak mau keamanan keselamatan mereka, maka mereka itu minta tolong. Mungkin seperti itu ya ceritanya. Nah, Jangan salah. Sangat kental misi kristenisasi dalam penjajahan Belanda. Jadi kenapa susah ditembus? Ya karena memang orang misionaris ini kan sedikit ya. Gimana dia mau menghadapi orang-orang? Tentu dia memang benar mungkin masuk dalam datanya. Jadi ini nggak pernah. Ini datanya nih. Tadi kamu kayaknya 10 menit dia cerita, saya nggak mau ini. Ya udah kamu lanjut lagi. Christian Senokronyo, salah satu konsultan
yang bekerja untuk pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Siapa Christian Sunokronyo? Adalah seorang sarjana Belanda, bidang budaya oriental dan bahasa serta penasehat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Siapa dia? Apakah dia seorang penulis atau seorang ilmuwan biasa? Salah besar, bro. Ini tugas, bahkan dia adalah seorang sarjana teolog Kristen lulusan Leiden University, sekolah Kristen Belanda. Ini seorang teolog menjadi konsultan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi untuk apa seorang teolog, seorang sarjana Bible, seorang misionaris didatangkan dari Belanda sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda kalau tidak ada misi kristenisasi? Sengaja didatangkan sosok ini ke Nusantara untuk menjadi penasehat kristenisasi Belanda. Kok buta sejarah ini orang? Pernah dengar nggak nama ini? Christian Sunokronyo. Sekali lagi saya baca, tugasnya penasehat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kalau tidak ada urusannya dengan kristenisasi, kenapa penasehat urusan pribumi pemerintah Belanda mengambil seorang teolog, seorang orientalis? Artinya kental sekali urusan penjajahan pribumi dengan kristenisasi. Ini logika sederhana ini data. Belajar lagi, bro. Chris mau ngomong, Chris. Ngomong apa lagi, Chris? Oke, silakan Gurunda kalau mau 3 menit lagi, masih ada. Tadi saya kasih 7 menit. Gurunda, Assalamualaikum. Udah bisa, Gurunda? Waalaikumsalam warahmatullahi Masih ada 3 menit lagi. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Gas Gurunda, tafadhol. Udah matang, udah setengah matang. Iya, jadi yang saudara Kris tadi uraikan itu adalah dampak keputusasaan menyikapi fakta yang terjadi, jejak sejarah anak bangsa gitu ya. Sampai Indonesia merdeka, bahkan sampai sekarang Kristen di Indonesia masih merasa belum merdeka. Jadi kalau saudara mengatakan minoritas disebabkan karena seperti yang Anda uraikan, itu keliru juga. Kristen menjadi minoritas itu bukan karena tidak adanya upaya. Seluruh upaya sudah dilakukan oleh pembawa agama Anda. Penekanan menggunakan senjata, pendekatan terhadap tokoh-tokoh daripada masyarakat atau penduduk yang ada pada masa itu, pemuda didekatin, ya. Semua kekuatan mereka kerahkan untuk mengkristenkan Nusantara. Tapi orang Indonesia itu makannya tahu tempe. Jadi cerdas otaknya, milih gitu. Ya. Jadi yang kalau Anda mengatakan mana ada orang masuk Kristen, orang diajarkan oleh penjajah. Yang masuk menjadi Kristen itu justru ada para pengkhianat yang mereka tidak ingin bangun untuk bersama para pejuang. Bagus pernyataan saudara tuh. Bagaimana mungkin pribumi ikut ke agama penjajah? Ya mungkin. Pertama mungkin hamilisasi, budaknisasi. Banyak hal yang menyebabkan mereka menjadi Kristen, banyak. Ya. Termasuk ya karena mereka diperbudak. Dan Anda harus tahu bahwa penjajah datang ke Nusantara itu tidak bawa istri. Bagaimana dia menjajah sampai ratusan tahun tidak melakukan hubungan biologis terhadap bini-bini mereka? Maka tentu pribumi yang menjadi tempat pelampiasan mereka. Itulah yang terjadi, itu fakta. Itu fakta. Tidak ada yang bisa memungkiri itu kemudian. Kenapa saya mengatakan demikian ya? Jujur saya katakan, yang kenal Bang semua pasti tahu. Saya punya masih sepupu seputia kali hari ini, kakeknya Belanda. Masih sepupu 3 kali dengan saya, masih keluarga dekat. Kakeknya Belanda, kami manggilnya kakek Belanda. Ya jadi mereka kawin mawin memang dengan orang-orang yang kemudian ya lebih suka kemudian bersama dengan penjajah daripada ikut berjuang dengan pribumi.
Mereka tugasnya membersihkan gereja, ya, membersihkan kemudian rumah-rumah menir, mungut kemudian padi di sawah, di warga-warga. Itulah mereka kerjanya kayak gitu. Menjadi kaki tangan daripada penjajah. Itulah cucunya sekarang yang ada di tengah-tengah kita. Pernyataan saudara itu bagus. Mengapa mereka menjadi pengikut agama penjajah? Ya karena itu tadi, beberapa poin itu. Salah satunya itu karena tidak mungkin kemudian mereka berjuang kemudian masuk ke gereja bersama dengan penjajah beribadah. Itu nggak mungkin. Pribumi yang masuk ke gereja beribadah adalah pribumi yang berkongkoh, yang sembunyi di ketek penjajah. Itu pasti tuh. Itu nggak bisa diragukan itu. Makanya ketika kemudian para penjajah ini kembali ke negaranya, ya gereja-gereja ini diwariskan ya menjadi kaki tangannya tadinya. Ya diantaranya generasi-generasi wanita-wanita yang mereka pakai. Seperti itu, Bung. Jadi mustahil kemudian kalau kita melihat ada agama Kristen sekarang ini yang keturunan dari pahlawan, tidak mungkin itu. Kalaupun ada ya paling 0, sekian %. Sakit. Ya itu fakta sejarah. Kayak mana lagi? Silakan. Masih ada 3 menit lagi, Juma. Lanjutin. Udah, kamu aja lah. Kamu nangis saja 3 menit. Silakan. Enggak, terus aja. Ya silakan. Saya sambil ngupil-ngupil kok. Kamu nggak tahu Upil saya belum lepas. Ayo lanjutin lagi. Kamu nggak tahu mau ngomong apa kan? Ya kan? Bahwa di dalam tubuhmu itu ada darah pengkhianat. Lanjut. Cuma kamu kelihatan kayak pintar gitu, paling pintar ngarang gitu ya. Ya, silakan Anda bantah, Ya. Silakan. Iya, bagi Keturunan pengkhianat. Ya, dalam silakan. Mas, tadi ku kasih 3 menit nggak mau, lanjut lagi 3 menit. Silakan Anda bantah. Silakan Anda bantah pernyataan saya. Ada darah pengkhianat di dalam tubuhmu, oke? Silakan Anda bantah. Adalah tidak mungkin kalau bukan pengkhianat kemudian mengikuti agama penjajah, nggak mungkin. Anda lihat Israel sana. Berapa tahun mereka dijajah oleh kekaisaran Romawi? Berapa tahun? Berapa pengikutnya? Gak ada pengikutnya yang ikut tentara Romawi itu, agama Romawi. Gak ada. Orang Israel tetap kemudian mereka Yahudi hari ini. Mereka berakal. Gak ada pengkhianat di sana. Di sini di Nusantara ini, ya banyak mata-matanya Belanda, budak seksnya Belanda, tukang pungut upeti dari masyarakat, dari rakyat dan diperas. Siapa itu? Pengkhianat. Mana cucunya sekarang? Apa agamanya? Ya periksa KTP lu. Gitu aja kok repot. Oh, ternyata keturunan Londo Ireng lu. Londong Ireng. 1 menit lagi, Juma. Udah. Kami pribumi sangat-sangat memberikan ruang untuk Anda untuk berbicara. Anda punya hak berbicara. Oh, kakek saya pahlawan. Ya. Habis itu mereka melawan penjajah. Habis itu hari Minggu sama-sama di satu ibadah. Ya udah, tambah lagi 2 menit. Ya. Nah, sama-sama kakekku begitu medan perang, begitu bunyi lonceng, kita berhenti perang dulu. Masuk dulu di gereja, kita ibadah sama-sama ya. Habis kita ibadah, ya, saya kita sambil lagi makan sebelahan. saya sambil makan dulu. Habis itu kita perang-perangan lagi. Pakai lauk daging babi ini enak. Yuk lanjut loh. Nah itulah, itulah tabiat penjajah gitu. Tabiat penjajah memang kayak gitu. Itulah mental penjajah itu kayak gitu. Mental penjajah itu kayak gitu. Mental orang sakit hati. Majikannya nggak berhasil memenangkan Nusantara. Mantan budak dan keturunannya sakit hati. Kasihan kan? Makanya orang Kristen itu sampai hari ini belum pernah merasa merdeka.